Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Desi Pratiwi Handayani dengan NPM C102002 dari Prodi S1 Akuntansi. Baik, izinkan saya untuk memaparkan laporan keuangan entitas non-laba ISAK 35, Taksasi dan DTA Almanar tahun pelajaran 1442 Hijriah dan 1443 Hijriah. Pertama ada konsep dasar ISAK 35. Sebelum adanya ISAK 35 itu namanya PSAK 45. Jadi pada tanggal 11 April 2019, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 ini atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Untuk laporan ISAK 35 ada 5 laporan. Yang pertama ada laporan penghasilan komprehensif, yang kedua ada laporan perubahan aset neto, yang ketiga ada laporan posisi keuangan, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di sini langsung masuk saja ke laporan penghasilan komprehensif, CKK dan DTA Masjid Al-Manar. Laporan penghasilan komprehensif tahun pelajaran 1442 Hijriah atau 1443 Hijriah atau 2021-2022. Langsung ke perhitungannya di Excel aja biar kelihatan. Di sini ada tanpa pembatas dari pemberi sumber daya. Yang pertama itu ada pendapatan infak santri sebesar 24 juta dari keseluruhan infak santrinya. Jadi total pendapatan itu ada 24 juta. Masuk selanjutnya itu ada beban-beban. Beban-beban tanpa pembatas. Yang pertama itu ada beban honor pengajar 14 juta. 14 juta ini dari kepala sekolah ada 1 orang 3 juta, DPA 6 dikali 1 juta 500, kaki ada 2 dikali 1 juta, maka total keseluruhannya itu ada 14 juta. Yang kedua itu ada beban honor bagian kebersihan sebesar 1.050.000. 1.050.000 itu dari 3 orang bagian kebersihan dikali per orangnya 350.000. Lanjut, ada beban honor operator. Untuk beban honor operator itu ada 2 orang dan 1 orangnya itu 250.000. Selanjutnya ada beban transformasi sebesar 110.000 dari 11 karyawan dikali dengan 10.000. Selanjutnya ada perbaikan gedung. Perbaikan gedung diakumulasiin ada 2.650.000. Untuk beban print dan fotokopi sebesar 525.000. Untuk beban perlengkapan sebesar 450.000. Untuk beban konsumsi 210.000. 210.000 ini dari 14 orang dikali 15.000. Untuk beban lain-lainnya diperkirakan 632.000. Maka untuk total beban ini sebesar 20.127.000 rupiah. Jadi untuk surplusnya itu sebesar 3.873.000 rupiah dari total pendapatan dikurangi total beban. Yaitu ada dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Di sini itu ada pendapatan ujian kelas DPA 1 sebesar 625 dari 25 orang siswa dikali 25.000 per orangnya. Untuk DPA 2 itu ada 644.000 dari 23 orang dikali 28.000, dan untuk DPA 3 itu ada 759.000 dari 23 orang dikalikan dengan 33.000. Untuk DPA 4 sebesar 1.125, yaitu 25 orang dikalikan seseorangnya 45.000. Untuk DPA 5-nya itu
ada 1.210.000 dari 22 orang dikalikan 55.000. Untuk DTA 6-nya itu ada 1.400.000 dari 20 orang dikali 70.000. Ini ada pendapatan administrasi DTA 1 yaitu 25 orang dikali 150.000 per orangnya. Untuk pendapatan administrasi PKK ada 3.410.000 dari 62 orang. Keseluruhan total PKK dikali 55.000, maka total pendapatannya yaitu 13.923.000. Di sini ada beban-bebannya. Untuk beban dengan pembatas pemberi sumber daya ini ada beban fotoraport kelas 1 dan ijazah kelas 6 sebesar 550.000 dari biaya fotoraport DTA 1 yaitu 250.000 dan ditambah biaya foto ijazah DTA 6 itu 300.000. Untuk beban raport DTA 1 sebesar 325.000 dari 20 orang total siswa DTA 1 dikalikan biaya raport yaitu 13.000. Beban ujian semester 1 sampai 6 itu sebesar 3.450.000 rupiah dari total keseluruhan siswa DTA dikalikan dengan biaya ujian sebesar 25.000. Maka untuk total bebannya itu 4.325.000. Untuk menghitung surplusnya, mohon maaf di sini total pendapatan dikurangi total beban, ternyata terdapat surplus sebesar 9.598.000 rupiah. Maka surplus tahun berjalannya yang tadi yang beban tanpa pembatas ditambah beban dengan pembatas yaitu hasilnya 13.471.000 rupiah. Lanjut ke laporan perubahan aset neto. Untuk aset neto pembatas saldo awalnya tidak ada. Untuk surplus tahun berjalan sudah dihitung sebelumnya yaitu sebesar 3.873 rupiah. Untuk aset neto yang dibebaskan dari pembatasan tidak ada, maka saldo akhirnya itu sebesar 3.873.000 rupiah. Selanjutnya itu ada aset neto dengan pembatas. Untuk saldo awalnya tidak ada. Surplus tahun berjalannya 9.598.000. Untuk aset neto yang dibebaskan dari pembatasannya tidak ada, maka menghasilkan saldo akhir 9.598.000 rupiah. Lanjut ke laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan PKK dan DTA tidak amanat, itu yang pertama ada aset, yaitu aset lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas sebesar 15.327.600 rupiah. Ada perlengkapan sebesar 450.000 rupiah. Ada piutang santri sebesar 5.726.000 rupiah. Maka total aset lancarnya yaitu 21.503.600 rupiah. Untuk aset tetapnya tidak ada, maka total asetnya 43.007.200 rupiah. Untuk selanjutnya ada menghitung liabilitas. Karena tidak terdapat utang, maka tidak ada liabilitas. Lanjut ke aset neto. Aset neto yang pertama itu ada tanpa pembatas dari pemberi sumber daya yang sebelumnya dihitung sebesar 3.873.000 rupiah. Untuk dengan dari pembatas pemberi sumber dayanya itu ada 9.598.000 rupiah. Total aset netonya itu ya 13.471.000 rupiah. Total liabilitas dan aset neto karena tidak terdapat liabilitas, maka jadi total aset netonya itu masih sama 13.471.000 rupiah. Lanjut di sini ada laporan arus kas. Yang pertama itu ada dari laporan arus kas dari aktivitas operasi, ada kas dan infak santri sebesar 24 juta. Pendapatan jasa tidak ada, penerimaan lain-lain juga tidak ada.
Yang dibayarkan yaitu ada diantaranya ada kas yang dibayarkan kepada pengajar, petugas kebersihan, petugas operator, kan untuk print perlengkapan segala lain-lain. Kas neto dari aktivitas operasi ini sebesar Rp6.843.000. Selanjutnya itu ada laporan arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada kas dari administrasi santri Rp13.923.000. Untuk aktivitas pendanaan lain seperti biaya transportasi, biaya reparasi gedung, biaya konsumsi, biaya fotoraport kelas 1 dan ijazah kelas 6, biaya raport DTA, biaya ujian semester 1 sampai 6, maka menghasilkan kas neto yang digunakan untuk pendanaan Rp6.628.000. Maka total aset netonya yaitu Rp13.471.000. Kas dan setara kas awal periode sebesar Rp28.798.600. Kas dan setara kas akhir periode sebesar Rp15.327.600. Lanjut. Di sini ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pendapatan tanpa pembatasan berasal sepenuhnya dari infak bulanan santri yang setiap bulannya dikenakan biaya Rp10.000, lalu dikalikan dengan total santri 200 orang, sedangkan pendapatan dengan pembatasan berasal dari surplus tahun 2021-2022 sebesar Rp13.471. Lalu ada total aset neto tanpa pembatas surplus sebesar Rp3.873.000, dan untuk aset neto yang dikenakan tanpa pembatas yaitu Rp9.598.000. Maka total aset yang dimiliki adalah Rp43.007.200. Sedangkan untuk total aset neto dan liabilitas sebesar Rp13.471. Laporan kas aktivitas operasi sebesar Rp24 juta. Aktivitas investasi tidak ada karena tidak adanya transaksi investasi yang terjadi di DTA atau TKQ dan DTA Almanar. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan sebesar Rp6.628.000. Jadi total aset neto dari ketiga aktivitas tersebut sebesar Rp13.471. Juga setara kas awal periode senilai Rp28.798.600 dan setara kas akhir periode senilai Rp15.327.600. Sekian laporan keuangan dari TKQ dan DTA Masjid Al-Manar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.